Perkenalkan, nama saya Aula Sapina. Saya akan menjelaskan sistem kendali perangkat monolitik berbasis Arduino Uno R3 untuk tugas akhir fisika. Pertama, ada abstrak. Penelitian ini mengembangkan sistem kendali monolitik perangkat elektronika yang memungkinkan pengguna menghidupkan dan mematikan perangkat rumah dari satu lokasi. Sistem ini bermanfaat bagi rumah berukuran besar dan bertingkat menggunakan metode Research and Development (R&D). Sistem ini berbasis Arduino Uno R3 yang murah dan mudah didapat. Pengujian dengan metode white box dan black box membuktikan sistem ini dapat diimplementasikan. Selanjutnya ada pendahuluan. Teknologi informasi berkembang pesat menciptakan solusi yang mempermudah kehidupan. Salah satunya adalah sistem kendali perangkat rumah yang membantu pengguna dalam mengontrol perangkat tanpa harus berpindah tempat. Sistem ini dirancang untuk dikendalikan melalui PC atau laptop dengan modul. Latar belakang dan tujuan. Teknologi informasi berkembang pesat dan mendorong inovasi dalam berbagai bidang, termasuk otomatisasi rumah. Dalam rumah besar atau bertingkat, menghidupkan dan mematikan perangkat elektronik bisa menjadi tugas yang merepotkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem kendali monolitik yang memungkinkan pengguna mengontrol perangkat elektronik dari satu lokasi menggunakan Arduino Uno R3. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana membangun sistem kendali monolitik yang dapat mengontrol perangkat elektronik rumah dari satu lokasi dengan menggunakan Arduino Uno R3. Selanjutnya, tinjauan referensi. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Berbagai penelitian terkait kendali perangkat elektronik telah dilakukan seperti penggunaan Bluetooth untuk mengendalikan pintu pagar geser dengan smartphone Android. Yang kedua yaitu kendali lampu menggunakan smartphone berbasis Arduino. Yang ketiga yaitu implementasi Bluetooth dengan Android dan Arduino untuk kendali perangkat elektronik. Sistem kendali pintu pagar otomatis berbasis Arduino melalui jaringan plus komputer. Yang selanjutnya itu kendali perangkat listrik berbasis Android menggunakan Wi-Fi Shield. Dan selanjutnya penelitian ini mengembangkan sistem kendali monolitik yang lebih sederhana dengan komunikasi langsung antara perangkat pengguna dan Arduino Uno R3 tanpa tambahan modul lain seperti Bluetooth atau Wi-Fi Shield. Selanjutnya, tinjauan referensi. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Berbagai penelitian terkait kendali perangkat elektronik telah dilakukan seperti penggunaan Bluetooth untuk mengendalikan pintu pagar geser dengan smartphone Android. Yang kedua yaitu kendali lampu menggunakan smartphone berbasis Arduino. Yang ketiga yaitu implementasi Bluetooth dengan Android dan Arduino untuk kendali perangkat elektronik. Sistem kendali pintu pagar otomatis berbasis Arduino melalui jaringan plus komputer. Yang selanjutnya itu kendali perangkat listrik berbasis Android menggunakan Wi-Fi Shield. Dan selanjutnya penelitian ini mengembangkan sistem kendali monolitik yang lebih sederhana dengan komunikasi langsung antara perangkat pengguna dan Arduino Uno R3 tanpa tambahan modul lain seperti Bluetooth atau Wi-Fi Shield. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan tahapan 1. Pengumpulan informasi, studi literatur dan identifikasi kebutuhan sistem kendali. Yang kedua yaitu perencanaan, merancang tujuan dan desain sistem kendali. Yang ketiga, pengembangan produk awal, merakit dan mengevaluasi komponen perangkat keras. Yang keempat, pengujian awal, menggunakan metode white box and black box untuk analisis fungsionalitas. Yang kelima, revisi produk, menyempurnakan sistem berdasarkan hasil uji coba. Yang keenam yaitu pengujian lapangan, menguji performa sistem setelah revisi. Yang ketujuh, penyempurnaan produk, perbaikan akhir sebelum implementasi. Yang kedelapan yaitu pengujian operasional, memastikan sistem bekerja sesuai harapan. Yang kesembilan, revisi produk akhir, penyempurnaan final jika diperlukan. Yang kesepuluh, diseminasi and implementasi, publikasi hasil penelitian. Hasil dan pembahasan 1. Perancangan sistem kendali. Sistem ini dikendalikan menggunakan tombol angka 1-8 pada keyboard di PC atau laptop. Setiap tombol mewakili perangkat elektronik tertentu yang perintahnya dikirim ke Arduino Uno R3 dan diteruskan ke relay untuk mengaktifkan atau mematikan perangkat tersebut. Diagram blok sistem kendali. Yang pertama, pengguna memasukkan angka melalui PC atau laptop. Yang kedua, data dikirim ke Arduino Uno R3. Yang ketiga, Arduino memproses perintah dan mengaktifkan relay. Yang keempat, relay menghubungkan atau memutus arus ke perangkat elektronik. Selanjutnya, rancangan pin Arduino. Yang pertama, skema elektronik sistem kendali. Yang kedua, modul Arduino Uno terhubung ke PC melalui USB. Yang ketiga,
power supply 12V diturunkan menjadi 5V untuk Arduino dan relay. Dan yang terakhir, relay dihubungkan ke perangkat elektronik. Hasil dan pembahasan 2. Implementasi sistem kendali. Yang pertama itu proses perakitan dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, merakit PCB, relay, dan power supply. Yang kedua, memasang komponen elektronik seperti resistor, dioda, LED, dan relay. Yang ketiga, menghubungkan kabel dari power supply ke Arduino dan relay. Yang keempat, menghubungkan perangkat elektronik sistem kendali. Selanjutnya ada pengkodean sistem kendali. Yang pertama, program ditulis menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C. Yang kedua, kode mengatur input dari PC dan mengontrol relay sesuai perintah pengguna. Hasil dan pembahasan 3. Pengujian sistem kendali. Yang pertama yaitu metode white box testing. Yang kedua, menguji eksekusi perintah dalam program dan menampilkan hasil di serial monitor. Yang ketiga, memastikan relay menyala otomatis sesuai perintah. Yang keempat, metode black box testing. Yang kelima, mengamati respon sistem terhadap input dari pengguna. Yang keenam, memastikan LED indikator dan relay bekerja sesuai harapan. Dan yang terakhir, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik dengan setiap input menghasilkan respon yang sesuai. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, sistem kendali berbasis Arduino Uno R3 dapat diimplementasikan dengan biaya rendah dan komponen yang mudah didapat. Yang kedua, penambahan variabel dalam program memungkinkan tombol yang sama ditekan beberapa kali untuk menghasilkan kondisi yang berbeda. Saran, yang pertama menggunakan Arduino Mega untuk mengontrol lebih banyak perangkat. Yang kedua, mengembangkan perangkat kendali sistem selain PC dan laptop, seperti aplikasi mobile. Yang ketiga, menambahkan fitur otomatis untuk mengurangi interaksi manual. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari seluruh penelitian. Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem kendali perangkat elektronik rumah berbasis Arduino Uno R3 yang dapat dikontrol dari satu lokasi menggunakan PC atau laptop. Sistem ini diuji dengan metode white box and black box dan terbukti dapat diimplementasikan dengan baik. Pengembangan lebih lanjut dapat mencakup penggunaan Arduino Mega, aplikasi mobile, serta otomatisasi sistem untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna.